Banyak yang membuktikan kebenaran Al-Quran dari sisi sains modern tentang penciptaan manusia, zat besi, atau laut yang tidak bercampur. Tapi ada satu bentuk bukti lain, bukan dari mikroskop, bukan dari laboratorium, tapi dari perjalanan hidup seorang manusia, yang namanya disebut langsung dalam wahyu ilahi. Dalam sejarah kitab-kitab suci dunia sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ada satu orang disebut namanya untuk dikutuk secara terbuka. Tapi Al-Quran menyebut satu nama. Bukan hanya dicela, tapi dijamin masuk neraka. Dan yang lebih luar biasa, surah ini turun kurang lebih 10 tahun sebelum ia mati. Ia bisa saja membantahnya, ia bisa saja pura-pura masuk Islam dan membatalkan seluruh isi surah itu, tapi ia tidak pernah melakukannya. Namanya Abu Lahab. Apakah ini kebetulan? Apakah ini hanya sekedar kutukan pribadi? Atau justru ini adalah salah satu bukti paling nyata bahwa Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh manusia? Jangan kemana-mana, tolong terus video ini sampai habis. Abu Lahab bukan orang biasa. Ia adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun ia lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab, si pemilik wajah bersinar merah seperti api. Namun sayangnya, ia bukan menjadi pelindung, tetapi musuh utama dakwah Islam di masa-masa awal kenabian. Saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka di Mekkah, Abu Lahab adalah orang pertama yang mengejek, menolak, dan menghasut orang lain untuk memusuhi Nabi. Abu Lahab bukan sekadar menolak dakwah Nabi. Ia menjelma menjadi penghalang utama penyebaran Islam di awal kenabian. Saat Nabi berdakwah di Pasar Zilmajaz, tempat berkumpulnya para pedagang dan pendengar dari berbagai penjuru, Abu Lahab membuntuti beliau dari belakang berteriak keras di tengah kerumunan dan kemudian berkata, "Jangan kalian dengarkan dia, dia telah khianat dengan agama nenek moyangnya, dia adalah seorang pendusta." Suara Abu Lahab menggelegar dan sebagian orang langsung membatalkan niatnya mendekat. Ia bahkan menyewa pemuda-pemuda untuk berdiri di tengah keramaian, mengolok-olok Nabi, menyebar fitnah bahwa Nabi hanyalah penyair gila, bahkan dukun. Bersama istrinya Ummu Jamil, Abu Lahab menjadi arsitek propaganda, menyebarkan rasa takut dan kebencian terhadap ajaran Islam. Ketika Nabi mengumpulkan kerabatnya sendiri, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, di Bukit Sofa untuk mendakwahkan wahyu, Abu Lahab berdiri dan mengejeknya di hadapan semua orang seraya berkata, "Apa kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu? Celakalah engkau." Penghinaan demi penghinaan, siang dan malam. Ucapan dan perbuatannya tak pernah surut, bahkan hingga tahun-tahun berikutnya. Dan saat itulah Allah langsung menjawabnya dengan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Setelah turunnya surah Al-Lahab, Abu Lahab masih hidup. Bukan sebentar, tapi hampir 1 dekade lamanya. Ia mendengar ayat-ayat itu langsung. Ia tahu bahwa namanya disebut bukan untuk dihormati, tapi untuk dijamin masuk neraka. Di hadapannya terbuka peluang besar untuk mengejek kebenaran Islam jika ia mau. Coba bayangkan, jika saat itu Abu Lahab hanya berdiri di depan umum, lalu kemudian berkata, "Saya sekarang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka semua tudingan dalam surah itu akan tampak keliru. Orang-orang Quraisy bisa langsung berkata, "Lihat, bukankah Muhammad berkata pamannya akan masuk neraka, tapi sekarang dia malah masuk Islam?" Namun luar biasanya, itu tidak pernah terjadi. Abu Lahab bisa saja pura-pura beriman, hanya untuk menggugurkan ayat tersebut dan mempermalukan Nabi. Tapi ia tidak melakukannya.
bahkan tidak mendekati. Ia tetap dalam kekafiran, tetap dalam kedengkiannya, sampai ajal menjemput. Sebagaimana difirmankan dalam ayat itu, ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Pada tahun kedua Hijriyah, setelah kaum Quraisy kalah dalam perang Badar, Abu Lahab jatuh sakit. Ia terkena penyakit adasah, sejenis infeksi kulit yang sangat menular dan menjijikkan. Tubuhnya melepuh dan membusuk dalam beberapa hari. Keluarganya takut mendekatinya, tidak ada yang berani memandikannya atau menguburkannya dengan layak. Setelah 3 hari, jasadnya mulai membusuk, hingga akhirnya ia didorong ke dalam lubang dengan tongkat, lalu ditimbuni batu dari jauh. Kisah Abu Lahab bukan sekadar sejarah. Ia adalah bukti keras kepala manusia yang bahkan saat kebenaran ada di depan mata tetap memilih kesesatan. Dan lebih dari itu, ini adalah salah satu bukti paling kuat bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah. Tidak ada prediksi, tidak ada spekulasi, tapi kepastian yang terbukti. Jika satu surah saja mampu menunjukkan kebenaran yang tidak terbantahkan selama 14 abad, lalu berapa banyak lagi ayat-ayat lain yang sedang menunggu untuk kita pahami? Jangan tunggu sampai ajal menjemput untuk percaya, karena Abu Lahab juga mendengar ayat itu, tapi menolaknya sampai akhir hayat, dan sejarah mencatat bahwa ia tidak pernah menang. Jangan lupa like kalau kamu suka, komentar kalau kamu punya pendapat, dan jangan lupa subscribe untuk video seru berikutnya.